Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apalagi yang biasanya bikin masalah di orang-orang makanan olahan, terutama makanan yang tinggi lemak ya, kayak lemak-lemak trans gitu kan, atau makan-makan kemasan yang sudah banyak bahan tambahan pangan sintetiknya. Itu juga saran saya jangan dimakan. Jadi sirup tuh apalagi tuh. Ya bahkan beberapa jenis sirup zaman sekarang kita udah tahu ada peringatan di bawahnya. Nggak boleh ibu hamil, anak-anak minum kan, karena sudah pakai pemanis buatan. Ya sebenarnya balik-balik ke konsep keseimbangan. Ketika Ramadan ya kita memperbaiki keseimbangan pencernaan dengan cara apa? Makanan paling baik untuk pencernaan kita itu adalah kurma. Maka Ramadan mulai sekarang tuh mulai konsumsi kurma tiap hari ya. Kemudian kurma itu kan prebiotik dan probiotiknya apa? Salah satu tempe. Mulai makan tempe dikit, kunyah tempe. Itu pertama biasanya orang-orang kan sakit pertamanya. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, dia minum air hangat, dia makan kurma, dia kasih madu sedikit, insya Allah akan hilang. Atau mulai mengkonsumsi minuman paling baik untuk pencernaan, salah satunya minuman dari jahe. Nah, termasuk tadi yang jahe kurma tuh, itu enak banget tuh. Tuh jahe kurma sama pandan. Nah, jadi kan minuman rutin wanginya tuh. Jahe kurma sama pandan dalam keadaan panas gitu, itu dimasukin pandannya, nanti dia akan wangi seperti itu. Makanan untuk meningkatkan imunitas buat bayi di bawah 1 tahun. Bolehkah dikasih makanan fermentasi, rimpang, madu, dan kurma yang tadi Ustadz jelaskan? Baik nih dok, silakan. Kalau saya sih boleh. Boleh. Kalau saya boleh. Kenapa boleh ya? Karena ya pertama rimpang. Sekarang saya jelaskan di awal tadi. Tapi kalau bayi di bawah 1 tahun sih ya mungkin saya nggak tahu nih. Mungkin ibu mungkin beli kapsulnya kali ya, kapsul bubuknya itu campurkan madu gitu kan, itu bisa tuh, jadi campurkan madu. Kurma mah jelas boleh ya, jelas boleh. Bahkan Nabi ada salah satu sunnah Nabi itu kan mentahnik, bayi baru lahir dikunyah gitu kan, dikasih kurma. Jadi nggak masalah kalau saya. Kurma tuh stok madu, stok habatus soda, beli tempe, beli tape, makan tiap hari ya. Buah-buahan bisa di rumah, coba anak-anak kos gitu kan kreatif sedikit, jadi beli sayuran-sayuran mentah itu kan ya kayak mungkin apa sayuran mentah contohnya itu makanan kok jadi lupa Sunda gitu. Ya sayuran mentah lalapan gitu kan yang bisa dimakan mentah itu, potong ya, rajang, masukin mangkok kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah jadi salad. Nggak perlu ngompor-ngomporan, maksudnya nggak perlu pakai kompor gitu. Betul. Itu udah sangat sehat, itu jadi makan. Ini kan protein, tempe ini kan protein, subhanallah. Ya kalau kita makan tempenya udah ngasih kekuatan karena protein. Ya ini kan karbo juga. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa manfaatkan. Kalau memang nggak bisa ke pasar, kalau memang masih bisa online ya beli online, kan banyak yang jual sekarang. Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita mengurangi makan fisik, tapi memperbanyak makanan buat hati kita. Harusnya kayak begitu sih. Apa yang harus kita makan ya itu udah jelaskan di awal tadi ya. Saya kira mungkin makan living food, raw food, gitu. Seperti itulah sebenarnya yang kita makan. Jadi nggak usah heboh-heboh. Jadi misalkan Anda ketemu ibu di Ramadan tuh ketemu misalkan ya ubi rebus sama ubi goreng. Ya kalau mau sehat pilih yang rebus aja. Gitu loh. Udah tahu kan gitu-gitu sederhana kan. Tapi itu bermakna. Kenapa? Tiap hari makan ubi goreng, pisang goreng, singkong goreng gitu kan otomatis kan lemak trans masuk. Tapi direbus kan aman gitu, seperti itulah. Sebenarnya urusan makan itu ya, kalau saya perhatikan Nabi itu nggak mengatakan pagi makan apa, pagi harus makan apa, siang apa, sore apa, enggak. Ya, apa yang ada beliau makan. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan kayak pagi beliau menyatakan makan mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa 7 butir di pagi hari itu bisa menghilangkan sihir sampai sore harinya. Tapi yang lain-lain itu setahu saya emang nggak spesifik, karena emang Nabi itu kan lebih sering puasa daripada makannya, gitu. Jadi kalau ditanya, saya pribadi belum pernah baca sih ya, apakah ada disebutkan, emang nggak ada kitab yang membahas tentang apa makan Rasul itu dan saat Ramadan gitu kan, nggak khusus. Beliau cuma mengatakan coba baca hadisnya. Kalau berbuka pakai rutop, kalau nggak ada rutop pakai tamar, kalau nggak ada tamar air putih. Begitu doang.